Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 750, akhirnya di atas panggung. Kaisar muda Haolian mendengus pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, niat tinjunya melonjak ke langit dan langsung menghancurkan pedangki tersebut. Setelah itu, dia melayangkan pukulan lain, berniat memusnahkan batalion Yi Cheng dalam satu serangan. Apa? Yi Chenging terkejut. Lawannya mampu menekannya hanya dengan tangan kosong. Hah! Heng Yuan mendengus dingin, namun di saat yang sama timbul keraguan dalam hatinya. Ia tidak melihat bagaimana dua orang ini tiba-tiba muncul, jadi ia merasa ada yang tidak beres. Dengan satu lambaian tangan, retakan besar muncul di langit dan langsung merobek dunia tinju milik Xiao Huang Haolian. Apa? Yun Xiao dan yang lainnya ikut terkejut, begitu juga Xiao Huang Haolian sendiri. Meskipun dia hanya Martial Sovereign Bintang 2, kekuatan niat tinjunya sudah mencapai Martial God dan hampir stabil di puncak. Pukulan sekuat itu mungkin bisa dihancurkan, tetapi seharusnya tidak mungkin ada yang merobeknya. Namun Heng Yuan berhasil melakukannya. Yi Chenging langsung berteleportasi dan bersembunyi di belakang Heng Yuan. Wajahnya pucat pasi, tatapannya tajam penuh kebencian saat menatap Xiao Huang Haolian. Pada saat itu, para ahli lautan pembentukan jiwa juga bergerak dan mengepung mereka bertiga. Di antara mereka, ada 3 Martial Sovereign yang auranya terasa sangat menekan. Tidak buruk. Tidak buruk. Sepertinya sekarang giliranku menjadi tokoh utama. Mo Xiaochuan menyipitkan mata. Niat membunuhnya tiba-tiba melonjak kuat. Ia menatap Heng Yuan dengan dingin, seolah niat membunuhnya tidak ada habisnya. Ekspresi Heng Yuan juga menjadi dingin. Ia menatap lurus ke arahnya tanpa rasa takut sedikitpun. Keduanya berdiri berhadapan di udara. Tekanan spiritual 5 elemen menyebar dan membuat semua orang di sekitarnya merasakan penindasan hebat. Sementara itu, Yun Xiao justru cemas melihat pertempuran dua iblis di langit. Keduanya berubah dari energi iblis sejati, dan seluruh langit dipenuhi bayangan iblis. Dia bahkan sudah sulit membedakan siapa yang siapa, namun pertarungan itu terlihat begitu tragis. Dan inilah saat terbaik untuk memanfaatkan situasi. Dia menatap kerumunan dan berkata, "Semuanya, meskipun aku tidak tahu tujuan kalian, tapi kalian tidak mungkin ingin menjadi budak kedua iblis itu, kan? Bagaimana kalau kita menyingkirkan dendam masing-masing dulu? Setelah kedua iblis itu saling bertarung sampai hancur, baru kita selesaikan urusan kita." Kurang ajar. Wajah Heng Yuan menjadi dingin. Ia berkata dengan nada mengejek, "Berani sekali kamu bicara tentang melenyapkan Raja Iblis. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kami memang menguasai teknik iblis, dan guru iblis adalah dewa yang kami sembah." Jangan bercanda, Yun Xiao terkekeh. Memang benar kalian mengembangkan seni iblis, tapi pada dasarnya kalian tetap berbeda dengan budak kedua iblis itu. Apa kalian benar-benar ingin kehilangan akal sehat seperti mereka? Semua orang dari lautan pembentukan jiwa merasakan hawa dingin menyusup ke hati mereka. Beberapa rekan mereka sudah terjebak dalam keadaan kacau. Hanya mengingatnya saja sudah membuat mereka merinding. Wajah mereka berubah ngeri. Jangan mencoba memecah belah kami. Heng Yuan tiba-tiba berteriak. Tidak peduli apa yang terjadi, kami harus menyingkirkanmu terlebih dahulu. Tangannya bergerak ke depan dan segel iblis muncul. Teknik itu sangat mirip dengan yang digunakan para iblis besar. Mo Xiaochuan mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya ke dahinya dan pedang Qi mulai menyebar. Pertarungan antara keduanya langsung pecah. Pada saat itu, suara gemuruh keras terdengar dari langit. Itu adalah raungan penuh keputusasaan dari Di Jun. Semua orang terkejut dan segera menoleh ke langit. Bayangan iblis bertarung sengit, tetapi keseimbangan kekuatan mulai berubah. Luka Di Jun terlalu parah, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan medan perang para dewa kuno. Semakin lama bertarung, semakin lemah dirinya. Teriakan keras barusan terdengar karena avatar ketiganya berhasil direbut oleh Dijia. Haha, akhirnya aku mengerti. Hari ini aku akan mengampuni hidupmu, dasar sampah. Tunggu saja kedatanganku nanti. Setelah mendapatkan klonnya, Dijia tidak berniat melanjutkan pertempuran. Dia membawa klon itu dan hendak pergi. Wajah klon itu tetap dingin sejak awal pertempuran,
seolah penindasan selama bertahun-tahun membuatnya tidak bisa sepenuhnya terbangun. Bajingan! Jangan pergi! Dijun meraung marah. Matanya merah dan dia terus mengejar. Dijia tersenyum dingin. Namun tiba-tiba wajahnya berubah. Nada suaranya ikut gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pandangan matanya tertuju pada klon di tangannya. Wajah yang identik dengannya terlihat sangat dingin. Sudut bibir klon itu perlahan terangkat, membentuk senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Perasaan itu membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Gelombang kengerian muncul dari hatinya dan menyebar tanpa bisa dikendalikan. Ini adalah... Kasaya? Setetes keringat dingin sebesar kaca menetes dari dahi Dijia. Suara telanannya terdengar jelas dari tenggorokannya. Ia langsung merobek pakaian avatarnya, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Di kejauhan, Dijun bergegas mendekat sambil meraung marah. Ia menghirup ki iblis dan bersiap menyerang, namun gerakan aneh Dijia menarik perhatiannya. Ia melihat ke arah avatar tersebut dan ikut terkejut. Ia berteriak, "Cangkang kosong?" Tubuh klon itu ternyata kosong. Bukan hanya itu, pada pakaian yang sebelumnya menutupinya kini muncul pola hitam yang saling terjalin, membentuk susunan rantai yang memancarkan cahaya hitam terang. Itu adalah formasi ledakan iblis. Dijun langsung berhenti karena terkejut. Keringat dingin muncul di dahinya. Kekuatan iblis yang tadinya siap menyerang Dijia tiba-tiba berubah menjadi pertahanan di hadapannya. Medan perang para dewa kuno kembali diaktifkan olehnya. Wajah Dijia semakin jelek. Ia meraung, "Kamu memegangnya begitu lama tapi tidak sadar kalau itu palsu. Apa kamu babi?" Dengan terpaksa ia melemparkan cangkang kosong itu, lalu menggunakan teknik pelariannya untuk kabur sejauh 10.000 mil dalam sekejap. Namun semuanya sudah terlambat. Saat cangkang kosong itu pecah, cahaya hitam pekat langsung meledak keluar. Ia melesat seperti bulan hitam yang melahap kehampaan. Boom! 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 Cangkang kosong Master Iblis itu akhirnya meledak. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi gelap gulita. Tidak ada sedikit pun cahaya. Dijia dan Dijun langsung tertelan. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Orang-orang di bawah juga terkejut oleh perubahan mendadak ini. Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri terpaku. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apapun. Bahkan api pun tidak bisa dinyalakan. Semuanya tertelan cahaya hitam. Fenomena mengerikan itu berlangsung selama 10 menit penuh sebelum ki hitam di langit perlahan menghilang. Langit kembali normal, namun tidak ada siapapun di sana. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kedua iblis itu. Apa mereka sudah mati? Heng Yuan adalah orang pertama yang bersuara dengan wajah terkejut. Jelas ia sulit menerima kenyataan ini. Dalam pandangannya, Master Iblis seharusnya tidak terkalahkan dan mustahil dihancurkan. Bagaimana mungkin mereka bisa diledakkan? Menurutku mereka tidak mati, tapi pasti terluka parah. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat. Ekspresi Yun Xiao sangat serius. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit dengan saksama, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Bagaimana kamu bisa tahu? Heng Yuan tercengang. Budak-budak yang diiblis oleh Dijia masih hidup, kata Yun Xiao datar. Itu berarti tuan mereka juga masih hidup. Dan untuk iblis besar yang lain, apakah kamu melihat artefak suci tadi? Jika tuannya mati, artefak itu akan menjadi benda tanpa pemilik dan pasti melayang di langit. Sekarang tidak ada apapun di langit, berarti kedua iblis itu bersembunyi. Tapi aku yakin kondisi mereka sangat buruk. Heng Yuan tidak bisa menahan diri untuk terus memandangi Yun Xiao. Ia tidak menyangka pria ini bisa sewaspada itu. Tatapannya menjadi semakin rumit. Aku tidak menyangka mereka berdua akan jatuh ke dalam jebakan, kata Yun Xiao dengan wajah serius. Kalau avatar itu palsu, lalu di mana yang asli? Hati semua orang langsung bergetar. Hati Sucu dan yang lainnya terasa tenggelam. Awalnya mereka berharap bisa memanfaatkan kedua iblis itu ketika keduanya saling melukai. Namun sekarang, ternyata masih ada sosok lain yang lebih merepotkan. Tiba-tiba, suara tanah yang retak terdengar dari kejauhan. Tubuh semua orang menegang. Mereka menoleh dengan waspada. Pada saat seperti ini, tidak ada yang berani lengah. Sebuah tanaman perlahan muncul, terus menerobos keluar dari tanah. Buah yang tergantung di tanaman itu berwarna hitam, memancarkan cahaya gelap yang membuat hati siapapun terasa dingin.
Namun para Buddha yang sudah diiblis tiba-tiba melebarkan mata. Tatapan mereka berubah haus, seolah melihat makanan paling lezat di dunia. Mereka meraung dan langsung bergegas maju. Tanpa keberadaan iblis besar, pikiran mereka seharusnya tidak berbeda dengan orang normal. Namun sekarang, mereka seperti kehilangan akal dan berebut mati-matian untuk mendapatkan buah itu. Buah energi iblis? Yun Xiao terkejut. Buah energi iblis, dia bahkan pernah mendapatkan satu di tablet alam dewa. Dia hanya tahu itu benda yang sangat aneh, tapi tidak tahu apa fungsinya. Tiba-tiba, retakan muncul pada buah energi iblis itu dan perlahan menyebar. Cahaya hitam memancar keluar dan buah itu terbuka sepenuhnya. Yang mengejutkan semua orang, dari dalamnya keluar sosok manusia. Wajahnya sama persis dengan kedua iblis tersebut, dan dia menyunggingkan senyum dingin. Iblis yang hebat? Tubuh semua orang bergetar saat mereka terkejut dan mundur beberapa langkah. Iblis besar itu mencibir, lalu tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi wujud iblis yang jauh lebih besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang maju, menelan para seniman bela diri yang telah terpengaruh iblis. Mereka begitu ketakutan sampai tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mereka ingin memakan buah itu, tetapi justru merekalah yang dimakan oleh buah tersebut. Semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Iblis itu terus mengunyah. Setelah selesai, ia melirik Yun Xiao, lalu langsung terbang ke udara. Berdiri di langit, ia tiba-tiba membentuk segel mantra yang terus membesar tanpa batas. Pada saat yang sama, beberapa cahaya hitam melesat dari berbagai arah dan terbang menuju iblis itu. Semua orang saling memandang dan menyadari bahwa semuanya adalah buah energi iblis. Ada yang besar, ada yang kecil, dan semuanya mengambang diam-diam mengelilinginya. Totalnya ada 7. Hal yang lebih mengejutkan pun terjadi. Buah-buah energi iblis itu mulai pecah satu persatu. Dari setiap buah muncul sosok dengan penampilan yang sama. Namun, sesuai ukuran buahnya, kekuatan ki iblis mereka juga berbeda. Setiap iblis yang keluar menampilkan senyuman dingin. Iblis besar pertama tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Ketujuh sosok yang baru muncul itu langsung terbang masuk ke dalam mulutnya, membiarkannya melahap mereka. Setelah menelan ketujuhnya, tubuhnya mulai berubah perlahan. Rasa sakit tampak jelas di wajahnya saat ia memaksa menyatukan kekuatan ketujuh iblis tersebut. Semua orang menatapnya dengan bingung. Setelah waktu yang kira-kira sebanding dengan menyeduh satu cangkir teh, iblis besar itu akhirnya berhasil menggabungkan ketujuh kekuatan tersebut ke dalam tubuhnya. Lalu ia membuka mata. Tatapan iblis itu berkedip dipenuhi amarah. Ia meraung ke langit dan berkata, "Mengapa kurang satu? Kemana dia pergi?" Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.